Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan seri ketujuh pembahasan soal-soal FR tes P3K teknis khusus untuk guru agama Islam. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja pada pembahasan soal yang pertama, yakni plural artinya A. Majemuk, B. Beragam, C. Berbeda, D. Bersama. Nah, kita coba cari pengertian dari plural. Plural itu adalah pluralisme. Adalah sikap di mana kemajemukan merupakan suatu yang harus diterima sebagai bagian dari realitas objektif. Pluralisme yang dimaksud tidak sebatas mengakui bahwa masyarakat itu plural, melainkan juga harus disertai dengan sikap yang tulus bahwa keberagaman merupakan bagian dari karunia Allah dan rahmat-Nya, karena akan memperkaya budaya melalui interaksi dinamis dengan pertukaran budaya yang beraneka ragam itu. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini dari pengertian pembahasan ini bahwasanya plural artinya adalah yang A, yaitu majemuk. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural, artinya kecuali A. Bangsa yang terdiri dari berbagai etnis. Yang B. Bangsa yang terdiri dari berbagai agama. Kemudian yang C. Bangsa yang terdiri dari berbagai bahasa yang digunakan. Kemudian yang D, bangsa yang semua daerahnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, coba kita bahas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Pluralitas bangsa ini mewujudkan dalam keberagaman etnis, ya ini etnis, kemudian adat istiadat, seni, budaya, nah ini juga budaya, kemudian berbagai bahasa dan agama. Ini berarti juga masuk. Nah, Clifford Geertz, seorang antropolog kenamaan dari Amerika Serikat dalam Indonesian Cultures and Communities, dengan baik melukiskan pluralitas bangsa Indonesia demikian. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing dengan identitas budayanya sendiri-sendiri. Lebih dari 250 bahasa daerah dipakai, dan hampir semua agama-agama penting di dunia diwakili, selain agama-agama asli yang banyak jumlahnya. Jadi, dari pembahasan nomor 2 ini, cukup jelas bahwa di sini jawaban dari soal nomor 2 itu adalah yang D, yaitu bangsa yang semua daerahnya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini kesatuan bangsa rakyat Indonesia pertama kali dinyatakan dalam A. Musyawarah, B. Pancasila, C. Sumpah Pemuda, kemudian yang D. Undang-Undang 45. Kesatuan bangsa ini pertama kali direkatkan melalui Deklarasi Sumpah Pemuda 1928. Ketika bangsa ini yang diwakili oleh para pemuda untuk mendeklarasikan ikrar kesatuan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia.
Kesatuan bangsa ini semakin menemukan momentum historisnya ketika Pancasila menjadikan falsafah negara dan ideologi negara oleh tokoh-tokoh yang mewakili berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Jadi jelas di sini ya teman-teman, bahwasanya kesatuan bangsa ini pertama kali itu dilakukan pada Deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi jelas jawaban dari soal ini adalah yang C. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita belajar bersama di situ. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Ya, ini tentang pluralitas bangsa Indonesia tidak untuk perpecahan. Makna itu digambarkan secara simbolik oleh A. Pancasila, B. UUD 45, C. GBHN, D. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba kita bahas, meskipun plural, bangsa ini direkatkan dalam satu kesatuan bangsa sehingga masing-masing kelompok itu merasa menjadi satu kesatuan akibat dari pengamalan sejarah yang sama. Nah, pengamalan penjajah yang getir dan pahit, kesatuan bangsa ini secara simbolik terangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Jadi cukup jelas di sini ya teman-teman, bahwa untuk jawaban dari soal nomor 4 ini adalah yang D, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Dalam perspektif Al-Quran, Pancasila merupakan kalimat sawah di antara berbagai kelompok yang ada di Indonesia. Pendapat itu dikemukakan oleh A. Amin Rais, B. Mufti Ali, C. Nurholis Majid, D. Stafi'i Ma'arif. Nah, kita coba membahas ini dalam perspektif Islam bagaimana digagas oleh Nurholis Majid, cendekiawan Muslim Indonesia. Pancasila merupakan kalimatun sawa sebagai dasar untuk merangkum semua pluralitas agama dan sosial dalam suatu wadah yang bernama negara Indonesia. Mengenai hal ini, ia menegaskan bahwa Pancasila sebagai mediator bagi suatu konvergensi nasional. Pancasila merupakan landasan bersama, dalam kurung kalimatun sawah atau common platform, yang tokoh antara berbagai pengelompokan sosial juga di antara berbagai komunitas agama. Dibandingkan dengan bangsa lain seperti India, Irlandia, Filipina, bangsa Indonesia masih sangat beruntung karena memiliki Pancasila sebagai landasan bersama secara nasional yang dapat mempersatukan berbagai kelompok agama. Jadi jelas di sini ya teman-teman, bahwa perspektif Islam sebagaimana digagas oleh Nurholis Majid itu sama halnya dengan pertanyaan di atas. Jadi jawaban dari soal nomor 5 ini adalah yang C, yaitu Nurholis Majid. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Pancasila sebanding dengan Piagam Madinah karena kecuali A. Keduanya sebagai bentuk kesepakatan di antara berbagai kelompok yang berbeda. Yang B. Keduanya dibuat untuk menghindari konflik di antara berbagai kelompok. Yang C. Pengesahan bagi penumbuhan sikap pluralisme. Kemudian yang D. Menjunjung tinggi hak asasi yang sama. Coba kita akan bahas teman-teman untuk soal nomor 6 ini. Tentunya
Jika kita membandingkan, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia sama dengan kedudukan Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah merupakan dokumen politik yang dibuat oleh umat Islam untuk merekonsiliasi berbagai kepentingan sukuisme di Madinah setelah Nabi menjadi pemimpinnya sebagai landasan bagi toleransi di antara berbagai umat yang ada. Nah, konstitusi ini merupakan formulasi prinsip-prinsip kesepakatan antar kaum muslimin Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah dengan berbagai kelompok bukan muslimin untuk membangun masyarakat politik bersama. Dalam dokumen historis itu termuat prinsip-prinsip mengenai kebebasan beragama, hak setiap orang untuk hidup, hak menjalani hubungan-hubungan ekonomi dengan golongan-golongan lain, kewajiban partisipatif dalam mempertahankan peranan dan keamanan bersama. Jadi di sini cukup jelas ya teman-teman, bahwasanya untuk jawaban dari soal 6 ini adalah yang D, yaitu menjunjung tinggi hak asasi yang sama. Baik, kita coba lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Dalam usaha menjaga kerukunan umat beragama, dialog diperlukan untuk kecuali A. Mengikis saling curiga, yang B. Mengkritik ajaran penganut agama lain, yang C. Menumbuhkan sikap saling percaya, yang D. Menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain. Coba kita bahas di sini. Berikut adalah alasan mengapa dialog perlu dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman. Melalui dialog, kita dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang keyakinan praktik agama masing-masing. Nah, ini membantu meningkatkan pemahaman kita tentang perbedaan agama dan memperluas wawasan kita. Kemudian, yang kedua adalah mengurangi prasangka dan stereotip. Nah, dialog memungkinkan kita untuk melihat orang lain sebagai individu yang unik, bukan hanya sebagai bagian dari kelompok agama tertentu. Dengan mengenal satu sama lain secara pribadi, kita dapat mengurangi prasangka negatif dan stereotip yang sering terjadi antar agama. Kemudian yang ketiga adalah membangun hubungan yang positif. Nah, melalui dialog ini, kita dapat membangun hubungan yang saling menghormati dan saling memahami dengan komunitas agama lain. Ini membantu memperkuat kerukunan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dan yang terakhir itu adalah menyelesaikan perbedaan dengan damai. Nah, dialog memberikan kesempatan kita untuk mengatasi perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul antar agama dengan berbicara secara terbuka dan jujur. Kita dapat mencari solusi yang saling menguntungkan dan mempertahankan kedamaian. Jadi cukup jelas di sini untuk jawaban dari soal nomor 7 ini adalah yang D, yakni menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain. Di sini yang dipertanyakan itu adalah kecuali, teman-teman. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Yang termasuk sebagai peran umat beragama bagi terciptanya saling pengertian dalam usaha mewujudkan masyarakat madani di antara umat beragama adalah A. Dialog intensif, B. Studi agama ke perguruan tinggi, kemudian C. Menumbuhkan sikap pluralisme sejak dini, kemudian yang D. Berlomba-lomba untuk menyebarkan agama masing-masing. Coba kita bahas di sini peran umat beragama dalam mertas menuju masyarakat madani merupakan suatu hal yang tak bisa ditawar-tawar.
Berikut ini adalah beberapa peran yang harus dilakukan oleh umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama itu menumbuhkan saling pengertian sesama umat beragama. Peran ini dilakukan melalui dialog intensif. Nah, ini masuk. Kemudian melakukan studi-studi agama dengan tujuan menghayati ajaran agama masing-masing. Nah, ini juga masuk yang B. Kemudian membangun suasana iman yang dialogis. Kemudian menumbuhkan etika pergaulan antar umat beragama, kesadaran untuk menghilangkan bias-bias dari satu umat beragama terhadap umat agama lain, menghancurkan rintangan budaya yang ada pada masing-masing umat beragama seperti eksklusivisme, menumbuhkan kesadaran pluralisme, menumbuhkan kesadaran akan perlunya solidaritas dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan lain-lain. Ketiga, melakukan usaha penumbuhan sikap demokratis, pluralis, toleran kepada umat beragama sejak dini melalui pendidikan. Keempat, mengerahkan energi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun masyarakat madani. Jadi cukup jelas ya teman-teman, bagi jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah yang D, yaitu berlomba-lomba untuk menyebarkan agama masing-masing. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar agar kita bisa bersama-sama belajar. Lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Kita lanjutkan ya teman-teman pada soal nomor 9. Studi agama dilakukan dengan tujuan kecuali A. Menghayati ajaran agama masing-masing. B. Membangun suasana iman yang dialogis. C. Mengembangkan pengertian sesuai dengan agama masing-masing. Yang D. Kesadaran untuk menghilangkan bias-bias dari satu umat beragama terhadap umat agama lain. Nah, kita coba bahas melalui studi-studi agama dengan tujuan satu, menghayati ajaran agama masing-masing. Jelas ya. Nomor 2 adalah membangun suasana iman yang dialogis. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan etika pergaulan antar umat beragama. Ya. Keempat, kesadaran untuk menghilangkan bias-bias satu umat beragama terhadap umat agama lain. Yang kelima, menghancurkan rintangan budaya yang ada pada masing-masing umat beragama seperti eksklusivisme. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran pluralisme. Yang ketujuh, menumbuhkan kesadaran akan perlunya solidaritas dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan, dan lain-lain. Jadi jelas di sini untuk jawaban dari soal nomor 9 itu adalah yang C, yaitu mengembangkan pengertian sesuai dengan agama masing-masing. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa adanya dialog antar agama. Tidak ada perdamaian di antara agama-agama tanpa adanya dialog antar umat beragama. Tidak ada dialog antar umat beragama tanpa ada investigasi dasar fondasi agama-agama. Nah, pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Nurholis Majid, D. Abdurrahman Wahid, C. Hans Kuhn, D. Semua salah. Jawabannya itu adalah yang D, yaitu semua salah. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada seri berikutnya.
Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not